Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Raka Wisdomo dengan NIM 31231192 Prodi Teknik Informatika kelas TI 23B2. Nah, untuk video kali ini saya akan memaparkan materi termodinamika mata kuliah fisika ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi termodinamika. Termodinamika merupakan salah satu ilmu fisika yang membahas tentang perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain sesuai dengan kerja suatu sistem. Nah, konsep ilmu dari termodinamika adalah untuk mengubah kalor menjadi energi yang mengikuti proses dari aliran energi dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Nah, untuk kalornya sendiri, kalor atau Q ya, adalah sebuah energi yang berpindah dari suatu benda ke benda yang lain akibat adanya perbedaan suhu. Apabila berkaitan dengan sistem dan lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa kalor menjadi energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan, atau energi yang berpindah dari lingkungan ke sistem, akibat adanya perbedaan suhu. Apabila keberadaan kalor atau Q berkaitan dengan perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu, maka kerja atau W berkaitan dengan perpindahan energi yang terjadi melalui cara-cara mekanis berkaitan dengan gerak. Selanjutnya kita bahas sistem dan lingkungan yang disebutkan di tadi ya. Sistem adalah satu kesatuan yang sedang diamati, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Kemudian ada juga yang disebut dengan batasan sistem atau boundary system, yakni sesuatu yang membatasi antara sistem dan lingkungan. Nah, sekarang kita bahas sistem termodinamika. Ada dua di sini ya, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang pertama, sistem terbuka ada sistem yang melibatkan pertukaran massa dan kalor antara sistem dan lingkungan. Contoh ada di air di sungai atau api unggun ya. Selanjutnya ada sistem tertutup. Nah, di sistem tertutup ini ada dibagi menjadi dua lagi, sistem tertutup dan sistem tertutup terisolasi. Yang pertama, sistem tertutup adalah sistem yang tidak melibatkan pertukaran massa dan kalor antara sistem dan lingkungan. Contoh kotak makan. Yang kedua yaitu sistem tertutup terisolasi, memiliki batasan sistem yang lebih kuat dalam membatasi antar sistem dan lingkungan daripada sistem tertutup yang biasa. Contoh di termos air panas. Selanjutnya kita masuk ke bagian hukum termodinamika ya. Yang pertama kita bahas yaitu hukum nol termodinamika. Jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan thermal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mencapai kesetimbangan thermal satu sama lain. Ini adalah bunyi dari hukum nol termodinamika. Kesetimbangan thermal adalah kondisi di mana suhu dari sistem-sistem yang terlibat adalah sama atau tidak ada kalor yang mengalir. Jadi, jika ada benda A dan benda B yang terkena kesetimbangan thermal, artinya benda A dan benda B tersebut memiliki suhu yang sama dan tidak ada kalor yang mengalir di antara keduanya. Selanjutnya, kalor sendiri mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. Oleh karena itu, jika suhu kedua sistem sama, maka kalor tidak akan mengalir di antara keduanya. Contoh penerapan yaitu alat ukur suhu atau termometer. Selanjutnya kita ke hukum satu termodinamika. Dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Ini adalah bunyi dari hukum satu termodinamika. Dinyatakan dengan rumus delta U sama dengan Q min W. Dari rumus tersebut, perlu diketahui aturan nilai positif dan negatif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, delta U akan bertanda positif atau plus jika sistem mengalami kenaikan suhu dan bertanda negatif atau min jika sistem mengalami penurunan suhu. Sedangkan Q bertanda positif atau plus jika sistem menyerap kalor dan bertanda negatif atau min jika sistem melepas kalor. Yang terakhir adalah W bertanda positif atau plus jika sistem melakukan usaha dan bertanda negatif atau min jika sistem menerima usaha. Yang selanjutnya itu proses-proses dalam termodinamika pertama. Itu ada proses isotermal atau suhu tetap. Proses isotermal atau suhu tetap konstan. Kerja dalam proses isotermal dihitung dengan mempertahankan suhu konstan. Dinyatakan dengan rumus delta U sama dengan 0. Q sama dengan W sama dengan nRT bulan dalam kurung P2 per V1. Selanjutnya, masih dengan proses-proses termodinamika yang pertama, proses isohorik atau volume tetap. Pada proses ini, volume gas tetap konstan, sehingga kerja yang dilakukan adalah 0. Dinyatakan dengan rumus W sama dengan 0. Delta U
sama dengan Q sama dengan F per 2 N R delta T. Selanjutnya kita ada isobarik atau tekanan tetap. Pada proses ini, tekanan gas tetap konstan dan kerja bisa dengan mengalihkan tekanan dengan perubahan volume. Menyatakan dalam rumus W sama dengan V0 dalam kurung P2 min P1 tutup kurung sama dengan V0 delta P. Delta U sama dengan F per 2 N R delta T. Selanjutnya P sama dengan delta U plus W. Lalu yang terakhir ada proses adiabatik atau kalor tetap. Ya. Pada proses ini tidak melibatkan transfer panas. Kerja dalam proses adiabatik dihitung menggunakan hukum termodinamika. Selanjutnya dinyatakan dari rumus Q sama dengan 0, W sama dengan min delta U dan min F per 2 NR delta T dengan rumus tambahan yaitu P1, P1, Y sama dengan P2, Q2, Y. Nah, Y sendiri didapat dari Cp per Cq. Cp adalah kalor jenis molar pada tekanan tetap dan Cp itu kalor jenis molar pada volume tetap. Selanjutnya kita masuk ke hukum kedua termodinamika. Hukum dua termodinamika dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum dua termodinamika tentang arah aliran kalor dan hukum dua termodinamika tentang entropi. Yang pertama kita bahas yaitu hukum dua termodinamika tentang arah aliran kalor. Berbunyi, kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Sedangkan hukum dua termodinamika tentang entropi berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversible dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses reversible. Nah, itu dua bunyi dari arah aliran kalor dan entropi ya. Selanjutnya kita masih di hukum kedua termodinamika tentang entropi. Entropi adalah besaran yang menggambarkan tingkat keacakan sistem. Semakin acak benda akan semakin homogen atau homogenis dan entropinya akan semakin besar. Secara spontan atau alamiah, kita akan selalu menuju homogen menjadi lebih acak sehingga entropi akan selalu semakin besar atau perubahan entropi positif. Selain itu, dalam termodinamika, ketika ada perubahan suhu antara sistem yang terlibat, maka sistem akan selalu menuju suhu yang homogen atau kesetimbangan termal. Nah, lalu ada hukum ketiga termodinamika. Dengan bunyi, ketika suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nah, di sini merupakan hukum yang terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ketiga ini juga menyatakan bahwa nilai entropi benda bersuhu kristal sempurna pada temperatur nol absolut adalah 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Di sini saya menyiapkan satu soal tentang termodinamika dengan soal yaitu jika kalor 400 kilokalori ditambahkan pada gas yang memuai dan melakukan 800 kJ usaha, berapakah perubahan energi internal gas? Nah, di sini kita harus menyelesaikan soal ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah diketahui Q sama 400 kilokalori. Karena di sini kilokalori, kita harus merubahnya menjadi kilojoule ya, karena di sini adalah kilojoule. Yang pertama kita lakukan merubah kilokalori ini menjadi kalori terlebih dahulu ya agar lebih gampang. Maka dapatlah 400.000 kalori. Selanjutnya kita ubah lagi kilokalorinya ini menjadi joule. 1 kalori itu 4,2 joule, maka 400.000 kalori dikali 4,2 joule yaitu 1.480 joule. Kita ubah lagi karena ini masih joule, kita ubah ke kilojoule, maka didapatkan 1.680 kilojoule. Nah, karena ini sudah sama, makin lanjutkan yaitu diketahui juga W-nya adalah 800 kJ. Nah, di sini ditanyakan ini delta U-nya ya. Lalu kita gunakan rumus Q sama dengan delta U plus W. Karena ditanyakan delta U-nya, maka delta U sama dengan Q bin W. Lalu kita masukkan yang kita sudah diketahui yang tadi, yaitu 1.680 dan 800 kJ yang tadi. Maka kita hitung hasilnya ada 880 kJ. Kurang lebih seperti itu untuk satu soal. Akhirnya yang terakhir adalah contoh penerapannya. Karena mungkin saya tidak bekerja di bidang yang ada termodinamika atau mungkin saya tidak tahu, kurang tahu, saya akan menggunakan contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita ya.
Yang pertama yaitu termos. Termos menggunakan prinsip termodinamika untuk menjaga suhu minuman di dalamnya. Terdapat lapisan vakum yang mengurangi transfer panas, memastikan bahwa minuman panas tetap panas dan minuman dingin tetap dingin. Prinsip ini berdasarkan hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya dapat berubah bentuk. Yang kedua adalah lemari es atau refrigerator. Lemari es bekerja berdasarkan prinsip termodinamika untuk memindahkan panas dari dalam kulkas ke lingkungan eksternal. Pada dasarnya, kulkas memanfaatkan perubahan fase refrigeran dari gas ke cairan dan sebaliknya untuk menciptakan pendinginan di dalam ruang penyimpanan. Selanjutnya, ada pendingin ruangan atau AC ya. AC menggunakan termodinamika untuk mengkondisikan ruangan dengan suhu yang diinginkan. Proses ini melibatkan siklus refrigerasi, di mana refrigeran dipanaskan untuk menghasilkan uap yang kemudian digunakan untuk mengkondisikan udara. Nah, sekiranya cukup itu tiga contoh penerapan termodinamika di lingkungan atau di kehidupan sehari-hari di tengah kita ya. Untuk pemaparan video kali ini tentang termodinamika cukup sekian dari saya. Jika ada salah informasi atau salah penyampaiannya, saya minta maaf. Saya Galera Kabidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.